seni rupa 3 kelihatan? Ya, di sini ada pengertian tentang seni rupa 3 dimensi. Ya. Jadi seni rupa 3 dimensi adalah karya seni berwujud memiliki panjang, lebar, dan tinggi, melibatkan bentuk ruang nyata bisa dilihat dari berbagai sudut. Oke, sebelum kita lanjut dalam kegiatan pembelajaran ini, Pak Agung di sini akan membagi kelompok, ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, paham? Boleh? Nanti kalian masuk ke depan. Kalau yang dapat kelompok 1 nanti duduknya di sini, kelompok 2 nanti duduknya di sini, dan kelompok 3 duduknya di sini. Paham ya? Oke, silakan maju satu persatu. Bukan. Kelompok berapa? 1. Oke. Selanjutnya. Ambil. Alokan. Kelompok berapa? Ayo. Terus selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo selanjutnya. Kelompok berapa? 3. Ayo selanjutnya. Baru 1 nih yang dapat kelompok 2. Oh, 2 ya? Berapa? Kelompok 1 selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo. Kelompok berapa? 2. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Selanjutnya. Kelompok 3. Oke. Oke, sudah dapat ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sudah dipegang semua. Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Memiliki fungsi dan memiliki keindahan seperti itu. Kalau kerajinan seperti itu ya. Kemudian lukisan timbul yang menonjol dari latar belakang. Kemudian arsitektur, bangunan sebagai karya seni 3 dimensi. Jadi kalau arsitektur itu bangunan, bentuk bangunan yang memiliki karya seperti patung, dia padat juga.
dia itu memiliki 3 dimensi, punya seperti sebuah bentuk yang nyata, ya. Kemudian bahan-bahan dalam seni rupa 3 dimensi, biasanya bahan-bahannya itu ada kayu, kemudian batu, kemudian logam, kemudian tanah liat, kemudian pokoknya benar-benar yang padat, kertas, seperti itu, ya. Kalau kertas juga bisa ya, plastik itu kalau kita padatkan, nah itu bisa menjadi seni rupa 3 dimensi. Teknik membuat seni rupa 3 dimensi itu seperti contoh memahat, kemudian mengecor, merekatkan, membentuk. Nah, yang nanti kita akan praktekkan itu ada 3 ini, 2 ini ya. 2 ini. Jadi merekatkan, membentuk, ya. Nanti yang kita akan praktekkan seperti itu. Dari tekniknya, memahat itu penghilangan bahan dari blok untuk bentuk tadinya, dari balok, ya, dari bentuk yang tadinya datar, ya. Kemudian nanti akan dibentuk bentuk tarian, bentuk batu, wujud orang, wujud manusia, hewan, kemudian tumbuhan, seperti itu. Kemudian mengecor, menuangkan bahan cair, pencetakan untuk produksi bentuk. Nah, nanti itu ada ini, kemudian ini merekatkan, menggabungkan bagian untuk membentuk objek lengkap. Kemudian membentuk pengolahan bahan lunak menjadi bentuk bentuk yang diharapkan, ya. Jadi dibentuk, dia itu yang bahannya tadinya lembek, kemudian lentur, kemudian dia dibentuk, digunakan, dan dia bisa menjadi benda padat, seperti itu. Nah, nanti kita akan praktekkan 3 ini, teknik ini, ya. Mengecor, merekatkan, membentuk. Peran seni rupa 3 dimensi dalam kehidupan itu ada ekspresi kreatif, fungsi, estetika, pendidikan, kemudian simbolik. Oke, aku minta bukunya digunakan semua biar kita bisa paham lebih jauh materi kita. Kalau kita akan gunakan bukunya, ya. Ini perannya yang sangat penting ini dalam 3 dimensi atau seni rupa itu ada ini, kreatif, kemudian estetik, kemudian pendidikan, simbolik. Maksudnya dari 4 ini dalam bentuk seni rupa itu harus ada kreatifnya, kemudian ada estetikanya. Apa sih estetikanya itu? Keindahan, ya, keindahan dari lingkungan ataupun ruang publik. Jadi estetik. Jadi kalau mau membuat seni rupa 3 dimensi itu harus memiliki estetik. Jadi keindahannya, kemudian pendidikannya. Dalam pendidikannya itu media belajarnya. Kemudian simbolik, mewakili nilai dan identitas sosial budaya. Nah, sosial budaya nantinya yang kita akan praktekkan itu adalah tentang sosial budaya. Sosial, kita memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai atau bekas, ya, seperti itu. Cara mengapresiasi seni rupa itu ada, mengapresiasi, tahu nggak? Menghargai wujud dari seni rupa, wujudnya, yaitu ada perhatikan bentuknya, kemudian kenali bahan, cermati detail dan makna. Maksudnya dari perhatikan bentuknya seperti apa, indah nggak, bagus nggak sih, enak nggak sih dipandang itu. Nah, seperti itu. Kemudian kenali bahannya, yang dibuat ini dari apa.
dari barang bekas kah, ataupun dari benda apa, dari batu, dari kayu, ya. Kemudian ada cermati detailnya, dari ukirannya bagaimana, kemudian pahatannya bagaimana, kemudian cetaknya bagaimana, kemudian ada bentuk wujudnya bagaimana, seperti itu harus detail. Rasa yang makna, memiliki peran, pesan, kemudian nilai yang baik. Nah, seperti contoh ya, kita mengabadikan ketika kebudayaan kita. Ya, kita nanti mau membuat kayak contoh keindahan, nilai moralnya, pesannya. Yaitu kalau misalnya nanti ada yang bikin bulan, ada yang bikin patung tari, kemudian ada yang bikin guru, ya itu harus ada pesan-pesannya atau nilainya. Seperti itu. Bulan itu ibaratnya yang menyinari di antara kegelapan. Jadi bisa bermakna kelompok itu bisa berkembang di suatu kelompok, dia bisa menjadi penerang, petunjuknya di saat teman-temannya itu kesulitan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya penari, nilai pesannya, dia menghargai bentuk apresiasi dari sebuah seni budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian ada keindahan burung. Kalau burung itu nilai dari bentuk hewan endemik, ya. Kalau burung itu biasanya nanti kan ada burung itu berbagai macam ya. Nah, itu menghargai ciptaan Tuhan, ya, yang indah, yang anggun, seperti itu. Ya, memiliki pesan dan nilai yang di balik karyanya. Oke. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya nih ada langkah-langkah. Kemudian di situ pemahaman 3 dimensi, seni 4 dimensi. Nah, belajar, nikmat karya, pengasaan aktif, rasa seni, kenali bahan dan teknik. Bahannya harus ada bahannya, ya. Bahan dan teknik. Di sini ada video tentang pembuatan kertas 3 dimensi dari kertas bekas yang dibentuk, dicairkan, dipadatkan. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu pertama kertas, ya. Sudah disiapkan, sudah. Kemudian ada lem, sudah. Gunting, ya. Di sini ada lemnya, dipadatkan. Nah, kemudian dibentuk, ya. Nah, di sini dia membuat kura-kura. Kemudian di sini juga membutuhkan cat. Nah, cat kalian sudah ada? Oke, kalau sudah, bagus. Nanti kita tinggal praktek ya. Di sini, ya. Sudah ya, sudah paham? Bahan-bahannya sudah disiapkan. Sudah, silakan dikeluarkan. Jadi cat kertas, potongan kertas. Ada
Kemudian Pak Agung di sini mau tahu bagaimana proses kalian, pembuatan kalian tadi, dan kesulitan kalian tadi pembuatannya bagaimana. Jadi setiap kelompok itu nanti presentasi di depan ya, presentasi ke depan. Ya, dari kelompok 1, kemudian kelompok selanjutnya. Ya, bisa? Bisa. Oke, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu bisa menjelaskan bahan-bahannya apa saja, ya, dan bagaimana proses pembuatannya. Oke, silakan kelompok 1. Bahannya apa aja? Ya, ya. Wah, oke. Ini kalian membuat apa? Gula. Oke. Prosesnya Pak, bagaimana sih membuat ini? Oke, ini dikasih air, kemudian kertasnya ditempel, dimasukkan, diaduk ya. Kemudian bagaimana lagi? Dicat. Oke, setelah ditempel ke kardus, habis itu dicat. Terus bagaimana lagi? Dikeringin. Oke, keringin ya. Oke. Itu proses pembuatannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Silakan kelompok 1 duduk. Oke, kelompok 2 apa kelompok 3 dulu? 2 apa 3? 2 dulu. Oke, silakan. Oke, wah ini memiliki nilai yang tadi sudah dijelaskan. Oke, ini membuat apa? Penari. Oke, penari ya. Bahannya apa aja sih kalau untuk membuat penari ini? Ada kesulitan nggak bikin ini? Kesulitannya di mana? Oh, menempelkan ya, menempelkan, menyatukan seperti itu. Oke, boleh, silakan duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3, maju ke depan. Wah, bikin apa ini? Bulu. Ya. Untuk pembuatan bulu ini apa aja sih bahannya? Dan berhenti ada kawasan juga untuk menyatukan. Gimana prosesnya untuk pembuatan ini? Bagaimana? Pertama, oke, jadi sama ya dengan kelompok 1, cuma bedanya dia ada pembentukan rangkaiannya dulu ya, dari ini kawat itu. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan dulu. Oke, terima kasih, bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 hasilnya memuaskan ya. Oke, semuanya memiliki makna dan memiliki nilai-nilai tersendiri, dari bulan, dari penari, dari bunga. Bagus. Dan bisa menjelaskan presentasi ke depan dari bahan, kesulitan, dan tadi ada pembuatannya. Oke, terima kasih. Sebelum Pak Agung ini ada pertanyaan? Enggak ada, tunggu.